malam teman-teman semua. Kita bertemu lagi di acara Ngopi Instan, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan KJRI Hong Kong. Malam hari ini saya Ayu Saptaningtyas akan menemani teman-teman semua selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk menyimak obrolan kita bersama para narasumber yang telah hadir bersama di studio pada malam hari ini. Nah, pastikan teman-teman yang sedang menyaksikan sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong. Kita juga ada di media sosial lain, baik di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah follow KJRI Hong Kong di akun-akun media sosial tersebut untuk mendapatkan informasi terkini dan terupdate yang berguna untuk kita semua, seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Nah, tentunya seperti biasa kita juga mengundang teman-teman semua untuk ngobrol bareng bersama kita, baik menyampaikan komentar di kolom komentar ataupun menyampaikan pertanyaan nantinya melalui WhatsApp di 94001506. Sekali lagi di WhatsApp 94001506. Jangan lupa sertakan nama dan pertanyaannya karena kita akan pilih 2 orang penanya yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Di episode sebelumnya, kita sudah pilih 2 orang penanya, yakni yang pertama Liping Ferawati dan kedua Rosyanti. Selamat kepada 2 penanya, sudah mendapatkan undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar. Semoga bermanfaat ya. Sekarang juga malam ini nanti teman-teman jangan ketinggalan menyampaikan pertanyaan terkait topik kita pada malam hari ini, yakni waspada modus kurir pengambilan paket narkoba. Nah, seperti apa nih? Isunya seperti apa sih? Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini. Saya sudah ditemani 2 orang narasumber. Yang pertama adalah Pak Buhari Sirait, Konsul Bea Cukai KJRI Hong Kong. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Ayu. Selamat malam, Miss Will. Dan juga ada Miss Yingling dari Bea Cukai Hong Kong. Good evening, Miss Ling. How are you? Good evening. Fine, thank you. Oke, kita akan ngobrol bareng ya, Pak ya. Dan Miss Ling, we will talk about this issue. So, waspada modus kurir pengambilan paket narkoba. Nah, mengawali obrolan kita, mungkin kita akan bertanya dulu kepada Pak Buhari ya, Pak ya. Mengapa sih Pak kita perlu bicara mengenai topik ini, Pak? Apa yang melatar belakangi isu ini penting untuk kita dan teman-teman ketahui, Pak, di Hong Kong ini? Ya, terima kasih Mbak Ayu, teman-teman semua. Ya, memang pada akhir-akhir ini banyak warga negara Indonesia yang ditangkap oleh Bea Cukai maupun polisi di Hong Kong karena mengambil paket narkoba. Yang dulunya ini memang sangat jarang, tapi mengingat sekarang ini bahwa pergerakan orang-orang relatif lebih sulit karena COVID ya. Jadi ini ada pergeseran sebenarnya jadi pengambilan paket. Bisa saya sampaikan di sini data warga negara Indonesia yang ditahan karena kasus narkotika sampai pada tahun 2021. Ini data dari Konsul Kejaksaan. Di sini kita bisa lihat angkanya cukup besar ya, perempuan, wanita ada sekitar 31 orang dan laki-laki ada 3 orang. Jadi sekitar 91% yang ditangkap karena kasus narkotika adalah perempuan. Sementara 9% lagi adalah laki-laki. Ya, modus kasus narkotika ini sebenarnya ini sudah sangat dulu-dulunya itu karena dari pertemanan di dunia maya ini modusnya ya. Bisa melalui Facebook atau WhatsApp. Di sini mungkin dengan umpamanya dikenal melalui Facebook, nanti misalnya disuruhlah orang warga negara Indonesia jalan-jalan dulu ke Myanmar, dari Myanmar baru ke Hong Kong. Di Hong Kong ditangkap karena membawa barang dari Myanmar. Dibujuk di Myanmar, itu ada tolong titip tas saya, bawa ke Hong Kong seperti itu. Di Hong Kong ditangkap sama Bea Cukai. Karena di dalamnya terdapat narkotika itu dari
dunia maya. Walaupun bisa juga dari email. Ini juga ada kasus-kasusnya dari email. Disuruh ambil barang di Afrika, dari Afrika ke Hong Kong, seperti itu. Ya, di tahun 2021 ini juga kita bisa melihat kasusnya dari perkenalan atau pertemanan. Ini nanti Miss Ling nanti akan menjelaskan lebih jauh. Perkenalan, misalnya ditraktir makan baik gitu, dia dibeliin pakaian, dibeliin sepatu seperti itu. Ternyata kan kata orang-orang sini kan no freelance. Ternyata dia pengen sebenarnya dengan dia membagikan ke kita ini, ke warga negara Indonesia itu juga, dia tolong dong minta ambil parcel saya, atau disuruh, kalau kita menolak, aduh kan kamu sudah saya kasih makan, saya kasih hadiah, seperti itu. Jadi kasus-kasus seperti itu yang kami temui di warga negara Indonesia yang ditahan oleh baik bea cukai maupun polisi. Iya, seperti saya sampaikan tadi, memang ada pergeseran ya setelah COVID itu, maka perjalanan antar negara itu terbatas. Dari dulunya lewat traveling, sekarang mengambil parcel. Para pencari mangsa seperti itu biasanya akan mengincar orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Yang tidak punya pekerjaan dalam arti bisa jadi overstayer atau pemegang paper recognition document. Jadi dia punya pekerjaan, dibujuklah, ayo ambil parcel. Ada satu orang yang kemarin kami wawancara, dikatakan dia recognize paper, dia bilang, tolong dong, dia nggak begitu kenal, tolong dong ambil itu barang saya lagi sibuk, nanti saya kasih kamu 3.000. Wah, dia pikir 3.000 ini bisa 3.000 Hong Kong dolar, ini bisa membayar nanti uang kos saya. Langsung diambilnya, ternyata isinya narkotika. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini, sebenarnya kita mengundang ada Miss Ling saat ini dari Bea Cukai Hong Kong. Miss Ling nanti akan menjelaskan ke kita terkait dengan tips bagaimana agar kita jangan masuk ke jebakan pengambilan parcel yang isinya narkotika. Seperti itu mungkin Mbak Ayu. Baik, terima kasih Pak Buhari. Oke, jadi setelah tadi mendengar faktanya bagaimana ya yang terjadi di Hong Kong ini, dan juga kejadian yang menimpa teman-teman kita sesama WNI terkait modus kurir narkoba ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Miss Ling dari Bea Cukai Hong Kong mengenai apa saja hal-hal, tips-tips yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari jerat narkoba ataupun dari situasi terkait narkoba ini. So, this you can start your presentation. Thank you. Jadi nanti Miss Ling akan menjelaskan dalam bahasa Inggris, kemudian saya akan terjemahkan ke teman-teman ya. Hello, selamat malam, Mr. Buhari, Miss Ayu, and everyone in front of the screen. I am Ling Chen, Senior Inspector of Customs Drugs Investigation Bureau of Customs. Oke, halo, selamat malam Pak Buhari dan semuanya teman-teman yang sedang di hadapan layar. Saya Miss Ling Xing dari seorang penyidik senior dari Biro Investigasi Obat-obatan Terlarang Bea Cukai Hong Kong. I thank for Indonesian Consulate's invitation, giving me this opportunity to meet you here. Saya berterima kasih kepada KJRI Hong Kong yang telah memberikan undangan dan kesempatan pada malam hari ini untuk bisa bertemu teman-teman secara online. It is my pleasure to share with you some tips on how to stay away from narcotics so that you can stay and work in Hong Kong safely and happily. Saya sangat senang bisa membagikan ke teman-teman semua tips bagaimana untuk tetap aman, terhindar dari narkoba, jadi teman-teman bisa tinggal dan bekerja di Hong Kong secara aman dan secara baik serta bahagia. My presentation will include these parts. First, I will talk something about Hong Kong society.
Then I'll tell you something about the Hong Kong Customs and Excise Department. Then I will tell you some common drugs in Hong Kong. After that, I'll talk about some criminal cases that may be relevant to you and share with you some tips on how to protect yourself to stay away from drugs. Baik, jadi Miss Ling nanti akan berbicara mengenai beberapa topik. Yang pertama adalah topik mengenai kehidupan bermasyarakat di Hong Kong, lalu bagaimana Departemen Bea Cukai Hong Kong bekerja, di mana tempat Miss Ling bekerja, kemudian akan memperkenalkan juga obat-obatan terlarang yang ada di Hong Kong, dan juga akan bicara mengenai kasus-kasus kriminal yang mungkin relevan kepada teman-teman dan membagikan tips bagaimana melindungi diri untuk menjauhi narkoba, dan terakhir adalah akan memberikan kontak atau alamat juga nomor telepon untuk melaporkan kejahatan sebelum nantinya sesi tanya jawab. Yeah, and at last I'll leave you our contact means for reporting crime before the Q&A sections. Ya, dan juga nanti akan dibagikan juga nomor kontaknya. Well, welcome to Hong Kong, which is a small but prosperous city of China. Jadi selamat datang teman-teman di Hong Kong, sebuah kota yang kecil tapi tergolong makmur. This year, Hong Kong is the 8th safest city in the world according to the Safe Cities Index 2021. I believe that you would find you quite safe working and living here in Hong Kong. Actually, under normal circumstances, there is less worry of encountering robbery, rape, homicide, these sort of serious crimes in the territories here. Pada tahun ini, Hong Kong Hong Kong menjadi kota teraman nomor 8 di dunia berdasarkan Indeks Kota Aman 2021. Saya percaya bahwa teman-teman akan menemukan Hong Kong sebagai tempat bekerja dan tinggal yang cukup aman. Sebetulnya dalam situasi normal, kita akan tidak terlalu khawatir terhadap kejahatan-kejahatan seperti perampokan, pemerkosaan, atau pembunuhan. Kejahatan-kejahatan serius ini di Hong Kong tergolong jarang ditemui. And being one of the 160,000 Indonesian domestic helpers working in Hong Kong, you can earn your living supporting your family here and well plan your future. After working few years in Hong Kong, you can buy your land in your hometown, build your big houses, and when you return to your hometown, you can run a shop to support your future livings. That sounds good. Is it right? Jadi menjadi salah satu dari 160.000 pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong, Anda akan mendapatkan uang dan juga bisa menghidupi keluarga dan juga bisa merencanakan hidup di masa depan dengan baik. Setelah bekerja beberapa tahun di Hong Kong, Anda bisa membeli tanah di kampung, membangun rumah yang besar, dan kemudian ketika pulang ke kampung, bisa membuka toko untuk menghidupi masa depan. Terdengar bagus dan indah ya, teman-teman semua ya. Apart from earning money, there are a lot to do in this beautiful cosmopolitan city. You can utilize your skills like cooking delicious soto ayam or rendang and take special care of the elderly and babies. You can enrich your life experience like visiting the shopping centers everywhere, hiking at mountains, and visiting the islands and parks on your holidays. You can also broaden your horizon, like listening to music, dancing, visiting local arts center, learning English or Cantonese, and so on. Jadi selain mendapatkan uang, juga ada banyak hal lain yang bisa dilakukan di Hong Kong. Kita bisa memaksimalkan keahlian kita seperti memasak soto ayam atau rendang, dan juga menjaga lansia ataupun anak kecil dan bayi. Kita juga bisa memperkaya
kehidupan kita, kemudian juga bisa mengunjungi pusat perbelanjaan di mana saja, bisa hiking di pegunungan dan juga mengunjungi pulau-pulau dan taman di hari libur. Kita juga bisa memperluas horizon, memperluas pengetahuan, kemudian juga mendengarkan musik, menari, kemudian mengunjungi tempat-tempat seni dan juga belajar bahasa Inggris, bahasa Kanton dan lain sebagainya. It's no doubt that Hong Kong is a wonderful place for you to work in and earn your livings. And thanks to your presence, we Hong Kong women can go out to work and earn our livings. Tidak menjadi hal yang diragukan lagi bahwa Hong Kong adalah tempat yang luar biasa untuk Anda bekerja dan juga untuk mencari uang. Dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kami perempuan-perempuan Hong Kong bisa bekerja dan juga bisa mencari uang di luar sana. Hong Kong Customs Excise Department is one of the disciplined forces in Hong Kong. In order to keep Hong Kong clean and safe, we customs enforce different ordinances and combat illegal criminal activities. We have 5 core enforcement duties to protect our people and territories. Bea dan Cukai Hong Kong adalah salah satu aparat penegak hukum di Hong Kong, dan untuk menjaga keamanan dan juga kebersihan Hong Kong, kami dari Bea dan Cukai melaksanakan ordinansi yang bermacam-macam dan juga melawan aktivitas ilegal yang ada. Ada 5 tugas penting yang dilakukan oleh Bea Cukai Hong Kong dalam melindungi masyarakat. We protect revenue by collecting duties on several commodities, including tobacco, liquor with alcoholic strength more than 30% by volume, hydrocarbon oil, and methyl alcohol. Kami melindungi pendapatan dengan menarik bea pada beberapa komoditas seperti tembakau, kemudian minuman beralkohol dengan 30% volume, kemudian minyak hidrokarbon dan juga metil alkohol. We suppress smuggling activities and prevent the importation and exportation of any articles which are prohibited by law into and out of Hong Kong. Kami menangkal aktivitas penyelundupan dan juga melawan import dan ekspor barang-barang yang dilarang oleh hukum untuk masuk ke Hong Kong. We are responsible for taking criminal actions against copyright infringements and forged trademarks offenses in Hong Kong. Kami juga bertanggung jawab untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan juga pemalsuan merek di Hong Kong. We also protect consumer interests from unfair trading practices. Kami juga melindungi konsumen dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil. You see the highlighted orange hexagon on the screen? Narcotic interdiction is one of the key responsibilities of our department. We try every means to combat drug trafficking. Anda lihat bidang berwarna orange yang ada di layar Anda, ada juga mengenai narkotika, jadi itu salah satu tanggung jawab penting dari departemen kami. Jadi kami mencoba melawan segala bentuk penyelundupan obat-obatan terlarang. Here comes our crucial part tonight, anti-narcotics operations. Jadi ini salah satu tugas penting kami, operasi anti narkoba. Customs officers are stationed at the entry and exit points for processing passengers, examining cargoes and parcels to detect and deter contrabands, including dangerous drugs. Petugas bea cukai kami bertugas di titik-titik keluar dan masuk untuk memeriksa pendatang dan juga memeriksa barang-barang, paket untuk mendeteksi dan juga untuk
menghindari barang-barang terlarang termasuk obat-obatan berbahaya. The Customs Drug Investigation Bureau of the Department is responsible for conducting in-depth investigations on drug trafficking activities, ranging from manufacturing, distributing, importing, street peddling to possessing of dangerous drugs. Departemen dari Biro Investigasi Obat-obatan bertanggung jawab untuk melakukan investigasi secara mendalam terhadap aktivitas penjualan obat-obatan, mulai dari produksi, distribusi, impor, dan penjualan di jalan, juga kepemilikan terhadap obat-obatan berbahaya. Previously, drug syndicates will remote drug mules to hand-carry drugs in luggage via entry and exit points in and out of Hong Kong. But in recent years, drug syndicates changed their modus operandi to traffic drugs using express cargoes and postal parcels. Jadi dulu, sindikat obat-obatan terlarang ini akan menjual barangnya dengan membawa obat-obatan tersebut di bagasi melalui titik-titik keluar dan masuk, baik titik-titik keluar masuk Hong Kong. Tapi beberapa tahun belakangan, sindikat obat-obatan terlarang ini merubah modus operandinya dengan memperjualbelikan obat-obatan dengan menggunakan kargo dan juga paket pos. They employ people, especially youngsters and domestic helpers, to pick up drug-laden parcels. This trend is kept at the high side, especially under the pandemic, where it's more difficult to traffic drugs by passengers. Mereka memperkerjakan orang-orang, khususnya anak-anak muda dan juga pekerja domestik, untuk mengambil paket yang berisi obat-obatan terlarang. Jadi tren ini terus meningkat, terutama di masa pandemi, walaupun semakin sulit untuk memperjualbelikan obat-obatan melalui penumpang. Photos on the screen show you some drugs found in drug-laden parcels. Some drugs were mingled with stuff in parcels. Some were put inside food packagings, bags or bottles. Some were concealed in the false compartment of bags or purses, while some were even the only stuff put inside the drug-laden parcels. Jadi foto di layar ini menunjukkan obat-obatan terlarang yang ditemukan dalam paket pos ya. Jadi beberapa obat-obatan itu dicampur dengan barang lain di dalam paket, kemudian ada yang dimasukkan dalam paket makanan, di dalam tas, dan juga di dalam botol, di dalam kemasan makanan. Beberapa juga disembunyikan di kantong-kantong yang kantong-kantong palsu, kantong-kantong samaran di dalam koper. Kemudian juga ada yang memang betul-betul semua isinya adalah narkoba. Those who picked up the drug-laden parcels were arrested by Hong Kong Customs and were sentenced to imprisonment. Jadi orang-orang yang mengambil paket berisi barang-barang narkoba ini telah ditangkap oleh Bea Cukai Hong Kong dan juga dijatuhi hukuman penjara. Here comes some common drugs in Hong Kong: cocaine, methamphetamine, ecstasy, ketamine. While cannabis and cannabis buds are natural plants, but they contain toxic and harmful ingredients, and thus they are actually sort of dangerous drugs. Jadi ini adalah contoh obat-obatan terlarang di Hong Kong. Ada kokain, metamfetamin, ekstasi, kemudian ketamin, dan juga ganja yang walaupun termasuk tumbuhan alami, tapi mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan oleh karena itu juga termasuk ke dalam obat-obatan yang terlarang di Hong Kong. And the chemical component, THC, contained in cannabis causes one psychoactive, that is, a high feeling. It is regarded as a kind of dangerous drugs in Hong Kong.
Dan juga komponen yang terkandung dalam ganja itu adalah komponen yang psikoaktif, jadi menimbulkan rasa high begitu. Kemudian oleh karena itu hal itu yang menyebabkan ganja ini termasuk dalam obat-obatan berbahaya di Hong Kong. In fact, the food dangerous drug list is far more than what are listed out on the screen here. These are the only common drugs found in Hong Kong. We have to pay attention to the products which claim that they make you high, they make you feel extremely pleasure, keep you restless and calm, changes your behavior, and so on, because they may be sorts of dangerous drugs. Sebetulnya masih ada lebih banyak lagi jenis-jenis obat-obatan lain selain yang ada di layar, tapi ini adalah jenis-jenis yang biasa ditemui di Hong Kong. Tapi selain itu juga kita harus terus memperhatikan produk-produk atau barang-barang yang bisa membuat high atau menimbulkan rasa sensasi yang terlalu menenangkan atau terlalu membuat bahagia yang berlebihan dan kemudian yang mengubah perilaku kita dan lain sebagainya. Jadi barang-barang tersebut atau obat-obatan tersebut juga tergolong berbahaya di Hong Kong. Recently, some common products found in the market contain an ingredient named CBD, which is also a chemical compound from cannabis. While it claims that it is THC-free, it is not a drug. However, there might be contents of THC left during the production of CBD. If so, these products are also controlled as dangerous drugs. So, please be reminded when picking up or being told to handle CBD products, which can exist in food, drinks, snacks, cosmetics, and so on. Baru-baru ini ada sebuah produk yang banyak ditemui di pasaran yang mengandung ingredient yang mengandung komposisi CBD. Jadi itu adalah sebuah bahan kimia yang terkandung di ganja. Walaupun bahwa CBD ini diklaim dia bebas THC atau THC, jadi tadi adalah bahan aktif yang di dalam ganja tadi dan tidak tergolong dalam obat-obatan terlarang, namun bisa saja senyawa THC ini masih tertinggal dalam proses produksi CBD. Dengan demikian, apabila produk ini diketahui sebagai obat-obatan terlarang, jadi harap berhati-hati, harap waspada ketika diminta untuk mengambil barang yang berisi produk CBD yang bisa saja terkandung dalam makanan, minuman, makanan ringan, dan juga kosmetik. So please pay attention. Anyone who deals with imports, sells, or possesses any dangerous drugs in Hong Kong may be subject to a fine of up to 5 million Hong Kong dollars and life imprisonment. Jadi harap diperhatikan barang siapa yang berurusan ataupun mengimpor, menjual, ataupun memiliki barang-barang atau obat-obatan berbahaya di Hong Kong tersebut dapat dikenai denda sampai 5 juta Hong Kong dolar dan juga hukuman penjara seumur hidup. If you wish to work in Hong Kong safely and happily, stay away from dangerous drugs. Jadi jika Anda ingin bekerja dan tinggal dengan baik di Hong Kong, jauhi narkoba. Let's share some cases. Here's one. Please honestly answer below few questions. Jadi kita coba share beberapa contoh kasus ya. Ini salah satunya. Jadi tolong jawab secara jujur beberapa pertanyaan berikut. Someone asks you to pick up a parcel from the post office. Will you do that? Ada seseorang yang meminta tolong Anda untuk mengambilkan paket di kantor pos. Apakah Anda mau melakukannya? Someone wants to borrow your home address in Hong Kong for receiving a parcel. Will you give it to the other? Ada seseorang yang ingin meminjam alamat rumah Anda di Hong Kong untuk mengirimkan paket.
Apakah Anda mau memberikan alamat Anda? Someone gives you 1,000 Hong Kong dollars to pick up a parcel or borrow your home address. Will you agree? Seseorang ingin memberikan Anda $1.000 untuk sebagai ganti mengambilkan paket atau meminjam alamat rumah Anda. Apakah Anda mau? If your answers are no, 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 will you agree if they give you 2,000 Hong Kong dollars, 3,000 Hong Kong dollars or more? Jika jawaban Anda adalah tidak ketiga pertanyaan tadi, apakah Anda mau kalau mereka memberikan uang $2,000, $3,000, dan seterusnya? Please, 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 don't say yes. Jadi mohon sekali, tolong katakan tidak, jangan katakan iya. Because once you pick up the drug-laden parcel at the post office, Hong Kong customs officers will arrest you. Then you may be subject to 20 years imprisonment. Karena ketika Anda mau menerima paket yang berisi obat-obatan terlarang itu di kantor pos, maka Bea dan Cukai Hong Kong akan menangkap Anda dan Anda bisa didakwa dengan tuntutan 20 tahun penjara. It's not fake, as said. You just wish to earn a living in Hong Kong safely and happily. Stay away from dangerous drugs. Jadi ini betul terjadi, ini bukan hal yang dibuat-buat. Seperti yang sudah saya katakan, jika Anda ingin bekerja dan tinggal dengan baik di Hong Kong, jauh-jauhlah dari narkoba. Yeah, here's another case. Again, honestly answer below few questions. Jadi ini adalah kasus yang lain lagi. Jadi secara jujur, tolong jawab beberapa pertanyaan berikut. Someone or some of your friends tells you that she will pick up a parcel at the post office and ask you to accompany her. What you need to do is just to check if there is any customs officers nearby. Tell her to pick up the parcel if you feel safe. Will you go with her? Ada seorang teman yang meminta tolong Anda untuk meminta tolong bahwa ketika dia akan mengambil paket di kantor pos, meminta Anda untuk menemani dia. Yang perlu Anda lakukan adalah untuk memeriksa apakah ada petugas bea cukai di dekat situ. Dan dia akan meminta Anda untuk mengambil paket itu apabila keadaan sudah aman. Apakah Anda mau melakukannya? If your answer is no, it's really good. What about if then she asks you to do so and reward you with money? Will you agree? Jika jawaban Anda tidak, sudah bagus. Tapi bagaimana jika dia meminta Anda melakukan itu dan memberikan hadiah uang? Apakah Anda tetap mau melakukannya? Same here. Please, 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 do not say yes. Jadi hal yang sama di sini. Tolong, mohon sekali, jangan katakan iya. Once your friend picks up the drug-laden parcel at the post office and is arrested by the customs officer, you will also be arrested and charged with conspiracy. Finally, you will be subject to 20 years imprisonment. Ketika teman Anda yang mengambil paket berisi obat-obatan terlarang itu di kantor pos tertangkap oleh petugas bea dan cukai, Anda juga bisa ikut ditahan dan juga didakwa dengan ketuntutan konspirasi. Dan pada akhirnya Anda juga bisa dituntut hukuman 20 tahun penjara. Remember, you just wish to earn a living in this cosmopolitan city. Please stay away from dangerous drugs. Jadi sekali lagi, Anda di sini ingin bekerja dan tinggal dengan baik di Hong Kong, jadi jauhi narkoba. Here's one more example. Jadi ini ada satu lagi contoh. Truly answer about yourself. Harap jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A guy approaches you and makes friends with you. He claims that he wishes to develop a friendship or relationship with you. While you are in good mood, he then asks you to pick up a parcel at the post office on behalf of him, or receive a parcel using a home address in Hong Kong. Will you agree?
Jadi seorang laki-laki mendekati Anda dan ingin berteman dengan Anda. Dia mengaku bahwa dia ingin berteman dan juga ingin membangun hubungan dengan Anda. Dan ketika Anda sedang mood-nya baik, sedang dalam keadaan senang, begitu dia meminta Anda untuk mengambil paket di kantor pos atas nama dia dan juga menerima paket dengan menggunakan alamat rumah Anda di Hong Kong. Apakah Anda mau? If not, what if he gives you a gift like a ring? Would you agree? Jika tidak, bagaimana kalau Anda ditawari untuk diberikan sebuah cincin? Apakah Anda mau? Please, 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 stay alert. Think twice before you act. Mohon sekali tolong untuk tetap waspada, berpikir 2-3 kali sebelum melakukan tindakan. If you pick up a drug-laden parcel, you will be arrested by customs officers. While the guy never shows up again, you have to face 20 years imprisonment. Jika Anda mengambil paket yang berisi obat-obatan terlarang, Anda akan ditahan oleh petugas bea cukai dan orang tersebut atau laki-laki tersebut sudah pasti tidak akan bisa dihubungi lagi dan Anda akan menghadapi tuntutan 20 tahun penjara. It's genuine. Always remind yourself that you wish to go back to your hometown after working in Hong Kong safely and happily. You must always stay alert to stay away from drugs. Dan ini benar terjadi. Sekali lagi tidak dibuat-buat, ini memang sebuah contoh yang benar terjadi. Jadi selalu ingatkan diri Anda jika Anda ingin kembali ke kampung halaman setelah bekerja dengan baik di Hong Kong, pastikan Anda menjauhi hal-hal yang terkait dengan narkotika dan narkoba. So, up to now, I trust you all know that you have to stay away from drugs and drug-laden parcels. Below are some tips reminding you how. Jadi sampai titik ini saya percaya bahwa Anda akan menjauhi hal-hal terkait narkoba ataupun paket yang memiliki potensi berisi narkoba. Jadi beberapa hal berikut adalah tips untuk bisa melindungi diri kita dan juga bagaimana ke depannya nanti apa yang perlu kita lakukan. Watch out for strangers who are approaching you. No matter he is Chinese, non-Chinese, South Asian, African, man or woman who approaches you suddenly asking you to handle drugs or drug-laden parcels. Jadi hati-hati, sangat waspada terhadap orang asing yang mendekati Anda dari segala macam kewarganegaraan, baik itu Chinese ataupun non-Chinese, dari Asia Selatan, dari Afrika, laki-laki atau perempuan, siapapun itu yang mendekati Anda dan tiba-tiba meminta Anda untuk mengambil paket. Khususnya apabila dia memberikan reward, memberikan hadiah, memberikan imbal balik. Aware of romance scammers. Even you are developing a relationship, beware when you are told to handle suspicious parcels or goods. Think twice before you act. Waspada dan berhati-hati terhadap penipu yang berkedok sebagai untuk membangun hubungan asmara dengan Anda. Bahkan apabila sudah ada hubungan yang terjalin, tetap hati-hati ketika diminta untuk mengambil paket yang mencurigakan. Jadi berpikir 2 kali untuk bertindak. And don't disclose your name or address to any strangers. Then your Hong Kong address will not be used for suspicious parcels. Jangan sampai mengungkapkan nama dan juga alamat rumah Anda, khususnya alamat majikan, kepada orang asing, orang lain. Karena bisa saja alamat tersebut bisa dipakai untuk mengirimkan barang-barang atau paket yang berisi obat-obatan terlarang. Never help others to pick up suspicious parcel which may contain drugs. Jangan pernah mau untuk jika diminta mengambilkan paket. Don't assist others to bring in any suitcases or goods aboard, even it seems to be a normal stuff.
say storybooks, toys, clothes, etc. Because many cases found that dangerous drugs are concealed in toys, containers of food, false compartments of suitcases, or even clothes soaked in liquid drugs. Jangan mau untuk diminta membawakan koper atau barang yang sepertinya terlihat barang yang biasa saja, seperti misalkan di dalamnya ada buku cerita, ada mainan, dan pakaian, karena dalam banyak kasus ditemukan barang-barang atau obat-obatan terlarang itu tersembunyi di dalam mainan, di dalam kemasan makanan, di dalam kantong-kantong samaran yang ada di dalam koper ya, dan kemudian juga bahkan pakaian yang direndam dalam cairan obat-obatan terlarang. Always remember that you just wish to earn a living here in Hong Kong happily and go back to your hometown and join your family safely. Please stay away from any potential dangerous drugs. Jadi terus ingat bahwa Anda ingin tinggal dan bekerja dengan baik di Hong Kong, jadi tolong jauh-jauh dari hal-hal yang seperti itu tadi. And you may report any suspected drug trafficking activities to Hong Kong Customs 24-hour hotline 2545-6182 or its dedicated crime reporting email account crimereport@customs.gov.hk. Jadi silahkan bila Anda menemui aktivitas yang mencurigakan terkait obat-obatan terlarang, bisa menghubungi hotline dari Bea Cukai Hong Kong di nomor 25456182 atau melalui email di crimereport@customs.gov.hk. This is our question time. Baik, oke. Baik, jadi kita akan masuk ke tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan sepertinya dari teman-teman yang masuk. So thank you so much, Ms. Ling, for your presentation on tips how to protect ourselves from this kind of modus operandi regarding narcotics. Yes. So there was a very useful tips, I guess, ya Pak Buhari. Yeah. Very useful to be implemented. Jadi sangat berguna sekali untuk kita, sepertinya tadi tips-tips yang diberikan oleh Miss Ling ya kepada kita sangat detail apa saja sih yang harus kita waspadai, kemudian dan yang paling penting tadi sih jangan pernah mau jika diminta untuk mengambilkan barang, mengambilkan paket, apalagi jika ada imbalan uang di situ. Baik, apakah bisa kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk? Ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman. Okay, so I will translate the question to you. Thank you. Ms. Ling. So, Ms. Mudrika from Shengguan O, she asked if there is a person that asking in the Facebook group for he or she updating status, asking anyone to pick up some parcels and then in return of money. And then he or she will ask this parcel to be given to another person. So does everyone involved there will have a potential to be under investigation or to be charged with the regulation? Is there does everyone involved there has a potential to be charged or to be under investigation? So that's the gist of the question. Yeah, if there's drugs inside the parcel, I suppose everybody involved will be subject to investigation. Oke, jadi apabila ada sebuah paket yang di dalamnya benar-benar ada obat-obatan terlarang, jadi semua yang terlibat di situ, siapapun itu yang sudah pernah memegang, so everyone who is handling the parcel is subject to investigation. Ya, jadi semuanya yang memegang paket tersebut bisa diperiksa
bisa melalui investigasi oleh kepolisian gitu. Iya, yang menyuruh, yang mengambil, dan yang diberikan gitu Mbak Ayu. Iya, betul. Ketiganya. Jadi semuanya, baik yang menyuruh, baik ataupun yang menerima, dan juga yang mengambilkan, dan lain sebagainya, semuanya pasti akan ikut diperiksa dalam proses hukumnya ya. Gitu, teman-teman. Okay, so that's one question. Maybe we can mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya. Okay, so everyone will be under investigation. So perhaps it will be on the process of the case itself. So there's a potential as well if the one person, perhaps if he or she doesn't know what's inside of the parcel, Yes. will get charged as well. Well, it depends if there is evidence to prove this person is involved or not involved in the criminal activity. If he can prove that he's innocent, then he may get free. But if there's not sufficient evidence to prove himself innocent, and the prosecution may bring her or him to court. Ya, oke. Jadi ketika dalam proses hukum itu ketika berlangsung ya, ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak tahu menahu atas isi dari paket tersebut tetap bisa saja dikenai hukuman apabila tidak cukup bukti begitu. Namun jika ada bukti yang bisa membuktikan ia tidak bersalah, maka bisa saja ada kemungkinan bebas juga. Tapi semuanya memang tergantung dari investigasi begitu. Okay, baik. So we have another question. So good evening. My name is Lasmirah binti Taslim. She'd like to ask, what if she sees suspicious activity that can be related to drugs? What is the first thing that she should do? Report to customs. Remember the telephone number 2545-6182. Or you can just go to our website to the crime reporting email, the crime report at customs.gov.hk. Jadi yang seperti disampaikan Miss Ling tadi, tentu saja silakan melapor ke hotline yang sudah ada ini dari Bea Cukai Hong Kong ya, di 25456182 via telepon atau melalui email di crimereport@customs.gov.hk gitu. Baik. Oke, apakah ada lagi pertanyaan selanjutnya? Okay. So actually mungkin saya boleh ke Pak Bu Hari ya. Oh, sudah ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, baik, saya akan bacakan. So my name is Agustiningsi. She'd like to ask, what should I do if I know a friend of mine which already give her address to stranger that she knows via online, and that someone who has been given the address will send parcel to her in Hong Kong? What should she do? Already given the address to others. To another person, and that another person will send parcel to her friend. If she really received the parcel, and if she thinks that the parcel contains drugs inside, she should refuse to receive the parcel in front of the post office officers. Or at the same time, she may report to customs or police when the parcels arrive, if she thinks that the parcel contains drugs inside. Jadi jika teman Anda, teman saudara itu curiga, takut atau khawatir jangan-jangan ini isinya
drugs itu isinya narkoba gitu, bisa dibuka di depan petugas kantor posnya, atau juga bisa melaporkan tadi melalui hotline atau melalui email yang sudah ada. Jadi bisa dibuka di tempat itu juga untuk disaksikan oleh petugas untuk memastikan bahwa betul-betul itu adalah kali pertama teman Anda itu melihat barang yang ada di dalam paket tersebut, atau bisa juga langsung melaporkan ke nomor tadi yang sudah disebutkan atau melalui email. Gitu. Demikian. Okay, so another question. So my name is Wida. She'd like to ask related to drug-laden parcel. Will there still be any chance for the parcel receiver to be charged, even though he or she doesn't know what's inside the parcel? It really depends how you prove that you don't know what's inside. You have to prove to the prosecution officers or the judge that you don't know the drugs inside the parcel, and you may consider the judge may consider if you got reward for receiving the parcel. Jadi hal yang bisa Anda lakukan adalah membuktikan bahwa Anda benar-benar tidak tahu bahwa di dalamnya itu adalah narkoba, begitu, dan juga membuktikan ketidaktahuan Anda itu di hadapan hakim, dan juga apakah Anda menerima hadiah atau menerima imbalan dari situ. Jika iya, juga itu akan menjadi pertimbangan juga oleh hakim akan keputusan terhadap hukuman yang bisa Anda terima. Ya, benar itu Mbak Ayu. Setidaknya memang tidak, pengalaman yang saya lihat sebenarnya itu memakan waktu 2 tahun sebenarnya untuk pembuktian itu. Baru seperti tadi, apabila dia tidak mengetahui apa barangnya di dalamnya dan dia mendapatkan uang atas itunya sebagai imbalan, sebenarnya itu tidak otomatis langsung keluar, tapi di penjara 2 tahun itu melalui proses panjang gitu lah, melalui proses pengadilan untuk mengatakan dia apakah bebas atau tidak. Jadi tidak langsung, pokoknya saya nggak tahu, bukan berarti dia langsung dilepas seperti itu Mbak Ayu. Iya, jadi itu jadi pengetahuan kita juga ya Pak ya. Ternyata memang bahkan untuk memproses suatu kasus saja itu prosesnya sangat panjang, dan terdakwa ini bisa memang harus melalui di penjara terlebih dulu untuk sambil proses kasus ini berjalan begitu, dan prosesnya bisa lama sekali, bahkan hanya untuk membuktikan bahwa Anda bersalah atau tidak. Jadi memang risikonya sangat tinggi sekali, jadi memang lebih baik kita jaga diri lah gitu, jangan sampai kita terjerat dalam situasi ini. Itu tadi tips yang disampaikan oleh Miss Ling, sama sekali sudah jangan mau apabila Anda diminta untuk mengambilkan barang begitu, karena ya kenapa kita dia minta tolong ke saya, memangnya dia sendiri tidak bisa gitu ya Pak ya, karena itu tadi resikonya terlalu besar. Ada modus-modus yang bisa membuat Anda menjadi terlibat dalam kasus narkoba ini. Jadi memang lebih baik, sebaiknya memang sudah hindari saja, jangan mau untuk dimintai bantuan untuk pengambilan paket ataupun hal lain sebagainya. Meskipun mungkin teman baik sendiri karena bisa saja itu satu kampung begitu. Itu kita tidak tahu apa intensi orang di balik itu. Itu karena bisa saja kemungkinan itu terjadi ke teman-teman semua gitu. Oke, baik. Kita terima lagi pertanyaan dari teman-teman. Good evening. So I'd like to ask how to recognize signs of act of this fraud when
when asking for assistant to pick up parcels. So because usually the person use expedition company like FedEx, DHL, or the postal service. Is there any clue that we could pick up if there's some suspicious thing that we should be aware of? Because usually the culprit use a very legitimate expedition company like FedEx, DHL, or postal office. Well, one word. I would say you should know who is going to send you parcels. If some stranger send you parcel, then the parcel must be exchanged. There may be some drugs or some contrabands therein. I don't think some person may send you, someone you don't know will send you a gift that you can receive. Ya, jadi waspada teman-teman semua, hati-hati jika menerima barang khususnya dari orang yang sama sekali tidak kita kenal sebelumnya, karena akan sangat aneh ya sebetulnya ketika orang asing mengirimkan barang ke kita gitu, ataupun bahkan pun ketika sudah terjalin hubungan yang baik begitu, tapi belum pernah ketemu sebelumnya sama sekali, kemudian tapi tiba-tiba mau mengirim barang dan dijanjikan yang indah-indah lah begitu, mau dikirimkan barang berharga atau dan lain sebagainya, itu justru kita perlu curiga, justru makin curiga gitu ya dengan hal seperti itu. Apalagi ditambah juga mungkin tadi ada imbalan uang atau yang dan lain sebagainya, itu justru malah makin membuat itu jadi hal-hal yang agak mencurigakan, jadi sebaiknya dihindari. Oke, baik. Jadi itu tadi. Terima kasih sekali teman-teman sudah menyampaikan pertanyaan. Kita sudah hampir berada di penghujung acara. Mungkin sebelum kita menutup, saya ingin minta closing statement-nya atau penutup pesan terakhir untuk teman-teman semua. Mungkin terlebih dulu dari Pak Bukhari, Pak, silakan. Iya, Mbak Ayu, saya kira tadi apa disampaikan Miss Ling itu sangat benar. Tips-tipsnya juga, pertanyaan-pertanyaan tadi, apabila kita bisa menjawabnya, mengatakan tidak, kita akan, saya kira teman-teman tidak akan bisa menghindar dari narkoba ini. Teman-teman semua, banyak pencari mangsa sebenarnya, teman-teman PMI di luar sana, khususnya mencari teman-teman kita yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam arti ya misalnya overstayer atau pemegang paper yang memang secara hukum tidak boleh bekerja. Mereka ini diincar oleh bisa tadi warga negara asing, dan juga ada juga warga negara Indonesia juga, paper juga, yang memanfaatkan situasi ini. Jadi hati-hatilah, jangan sampai tergoda, jangan sampai terjebak dalam pengambilan parcel. Itu mungkin, ingat apa yang sampaikan Miss Ling tadi itu, pertanyaan-pertanyaan tadi itu, say no. Saya kira itu jawaban yang paling pas. Sepakat Pak, say no. Okay, so before we close our show, so would you like to say some closing statement or some final message to our viewers? Say no to stranger, say no to drug-laden parcel, and thank you very much for your time, and thank you very much for Mr. Bukhari and Ms. Ayu and the Indonesian consulate to invite me, to give me time here. And I should say, sampai jumpa dan terima kasih. Terima kasih sama-sama, sampai jumpa juga. Jadi Miss Ling tadi menyampaikan say no, katakan tidak pada jika Anda menerima ada orang yang meminta bantuan untuk mengambilkan paket,
khususnya karena ada potensi tadi paket-paket tersebut berisi barang-barang atau obat-obatan terlarang gitu. Dan juga Miss Ling tadi menyampaikan terima kasih kepada kita semua, juga KJRI Hong Kong yang sudah mengundang beliau untuk hadir pada malam hari ini. Kita juga terima kasih banyak kepada Miss Ling. Thank you so much, Miss Ling, for being here, sharing to us your presentation on tips on how to protect ourselves from narcotics. Dan juga terima kasih banyak Pak Bu Hari atas waktunya sudah hadir di Ngopi Instan pada malam hari ini. Pastinya saya yakin memberikan informasi yang sangat berguna untuk kita semua ya, semua warga negara Indonesia di Hong Kong dan Macau. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah menyaksikan Ngopi Instan pada malam hari ini, sudah menyampaikan pertanyaan, sudah stay tune sampai jam 10 pada malam hari ini. Kita pastinya akan bertemu kembali di Ngopi Instan episode berikutnya dengan tema-tema dan topik yang tidak kalah menarik lainnya. Terima kasih teman-teman, selamat malam dan sampai jumpa.